Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang PBL kami Project Based Learning, yaitu tentang praktikum fisika imaging berjudul Analisis Komprehensif Karakteristik Kolimator Parallel Hull dan Pinhole pada Sistem Kamera Gamma serta pengaruhnya terhadap kualitas pada citra. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang dari Project Based Learning pada mata kuliah Fisika Imaging, bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dengan mengintegrasikan teori pencitraan medis dan praktikum analisis citra. Secara khusus, melatih mahasiswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kolaborasi kompetensi vital dalam bidang radiologi. Fokus utama PBL ini adalah menganalisis karakteristik kolimator pada kamera gamma, komponen kunci yang menentukan resolusi spesial, sensitivitas, dan bidang FOV, dan distorsi pada citra, yang fungsinya mirip lensa optik untuk membatasi kuanta gamma pada sudut padat yang sempit. Salah satu perbandingan dasar dalam studi ini adalah antara kolimator parallel hull dan kolimator pinhole. Selanjutnya itu tentang tujuan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip kerja parallel hull dan pinhole kolimator. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara jarak, magnifikasi, resolusi, sensitivitas pada kedua jenis kolimator. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengidentifikasi trade-off masing-masing pada kolimator. Berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam Project Based Learning Fisika Imaging ini. Yang pertama ada video demonstrasi kolimator parallel hull. Yang kedua ada video demonstrasi kolimator pinhole. Yang ketiga laptop atau HP untuk menonton. Yang keempat lembar kerja praktikum. Dan yang kelima adalah pensil dan pulpen. Selanjutnya ada metode dalam melakukan Project Based Learning ini. Jadi pada proyek ini dilakukan untuk mengetahui prinsip kerja parallel hull dan pinhole kolimator dan hubungan jarak antara magnifikasi, resolusi, sensitivitas pada kedua jenis kolimator. Nah, simulasi ini dilakukan dengan cara observasi video parallel hull kolimator melalui link yang tersedia. Nah, pada video tersebut diamati kemampuan pemisah dua titik sebagai resolusi spasial, tingkat ketajaman citra sebagai kontras, tingkat kecerahan sebagai sensitivitas, serta ukuran proyek citra sebagai magnifikasi. Hasil pengamatan didokumentasikan dengan mengambil tangkapan layar atau screenshot dan dicatat sesuai panduan pada lembar pengumpulan data. Selanjutnya, dilakukan observasi video pinhole kolimator dengan prosedur yang sama, yaitu mengamati resolusi spasial, kontras, sensitivitas, dan magnifikasi, kemudian didokumentasikan hasilnya dalam bentuk screenshot dan pencatatan pada data sesuai panduan. Selanjutnya yaitu hasil Project Based Learn kelompok kami. Nah, pada aktivitas 1 kita mengobservasi video parallel hull. Nah, pada tabel 5.1 terdapat perbedaan jarak terhadap resolusi dan sensitivitas. Pada kolimator model Smart Desktop pada jarak dekat, dua titik dapat terpisahkan dengan ketajaman yang baik dan kecerahan yang tinggi. Pada jarak sedang, dua titik tidak dapat terpisahkan, ketajaman sedang dan kecerahannya sedang. Nah, pada jarak dekat, dua titik tidak terpisahkan dan ketajaman serta kecerahan memburuk. Pada tabel 5.2 terdapat pengaruh geometri terhadap resolusi dan sensitivitas. Model kolimator toilet roll dengan diameter besar dan panjang septa yang pendek tidak dapat memisahkan dua titik, ketajaman yang buruk dan kecerahan yang tinggi. Model kolimator Smart Desktop dengan diameter lubang kecil dan panjang septa yang pendek dapat memisahkan dua titik dengan ketajaman yang baik namun kecerahannya rendah. Model kolimator Kitchen Roll dengan diameter lubang yang besar dan relatif paling panjang, kolimator ini tidak dapat memisahkan dua titik dengan ketajaman dan kecerahan yang sedang. Selanjutnya pada aktivitas 2 kita mengobservasi kolimator pinhole. Pada tabel 5.2 membuktikan pengaruh jarak terhadap magnifikasi dan orientasi citra. Jarak dekat terjadi magnifikasi yang besar, lalu pada jarak sedang tidak terjadi magnifikasi, dan pada jarak jauh magnifikasi menjadi kecil. Semua orientasi citra terbalik pada pinhole kolimator. Pada tabel 5.4 membuktikan bahwa jarak dan pinhole berpengaruh terhadap resolusi dan sensitivitas. Pada jarak dekat dan tanpa pinhole tidak dapat memisahkan dua titik dengan ketajaman yang buruk namun kecerahannya yang tinggi. Pada jarak dekat dengan pinhole, dua titik dengan ketajaman yang buruk namun kecerahannya tinggi. Pada jarak dekat dengan pinhole, dua titik dapat terpisahkan dengan ketajaman yang buruk dan kecerahan rendah.
pada jarak sedang dengan pinhole, dua titik dapat terpisahkan dengan ketajaman dan kecerahan yang sedang. Nah, pada jarak jauh dengan pinhole, dua titik tidak terpisahkan namun ketajamannya baik dan kecerahannya sedang. Selanjutnya, analisa data. Karakteristik kolimator sangat menentukan bagaimana jarak sumber memengaruhi ukuran dan posisi citra pada detektor. Pada kolimator parallel hall, citra memiliki ukuran dan jarak antar objek yang sama meskipun jarak sumber berubah. Karena faktor magnifikasinya konstan yaitu 1:1. Sebaliknya, pada kolimator pinhole, magnifikasi bersifat variabel, yaitu semakin dekat sumber ke kolimator, maka citra terlihat lebih besar, dan semakin jauh sumber, maka citra terlihat lebih kecil akibat proyeksi yang divergen. Selanjutnya, kemampuan kolimator memisahkan dua titik berbeda sangat bergantung pada desain lubang dan geometri sistem, karena ini menentukan resolusi spasial. Pada kolimator parallel hall, resolusi ditentukan oleh diameter lubang dan panjang septa. Lubang kecil dan septa panjang memberikan kemampuan pemisahan terbaik, terutama saat sumber dekat. Sementara itu, pada kolimator pinhole, pemisahan dua titik sangat dipengaruhi oleh jarak sumber terhadap lubang dan diameter lubang. Dengan objek yang lebih dekat, lebih mudah dipisahkan karena adanya efek magnifikasi. Selanjutnya, sensitivitas atau kecerahan citra pada detektor dipengaruhi oleh ukuran lubang kolimator, panjang septa, dan jarak antara sumber, kolimator, serta detektor. Pada kolimator parallel hall, semakin jauh jarak sumber, sensitivitas semakin menurun karena jumlah foton yang mencapai detektor berkurang. Sebaliknya, pada kolimator pinhole umumnya memiliki sensitivitas yang lebih rendah, tetapi kecerahan citra relatif stabil, bahkan bisa terlihat lebih terang pada jarak lebih jauh karena adanya efek magnifikasi. Pada kolimator parallel hall, ketajaman citra dan sensitivitas saling berkaitan dan tidak bisa ditingkatkan bersamaan. Diameter lubang dan panjang septa menjadi faktor utama yang menentukan keseimbangan ini. Jika lubang dibuat lebih besar, maka lebih banyak foton yang masuk sehingga citra menjadi lebih terang, tetapi ketajamannya menurun. Sebaliknya, lubang yang lebih kecil menghasilkan citra yang lebih tajam, namun kecerahannya berkurang. Hal yang sama juga berlaku pada panjang septa, di mana septa yang lebih panjang meningkatkan resolusi tetapi menurunkan sensitivitas. Oleh karena itu, desain kolimator parallel hall selalu melibatkan trade-off yang harus dioptimalkan sesuai kebutuhan pencitraan. Terakhir, pemilihan jenis kolimator sebaiknya disesuaikan dengan ukuran dan kedalaman objek yang akan dicitrakan, karena setiap kolimator memiliki karakteristik magnifikasi, resolusi, dan sensitivitas yang berbeda. Kolimator pinhole lebih cocok digunakan untuk objek yang kecil dan dangkal karena mampu memberikan resolusi tinggi dan efek magnifikasi yang optimal, meskipun memiliki bidang pandang yang sempit. Sementara itu, kolimator parallel hall lebih sesuai untuk objek yang besar dan berada lebih dalam karena memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, bidang pandang yang luas, serta menghasilkan ukuran citra yang akurat tanpa distorsi.